Pramono Anung benar-benar merayakan kemenangannya setelah tim Ridho batal menggugat di MK. Tetapi yang ditelepon pertama kali kok bukan Megawati ya, kok bukan Hasto Kristianto, tetapi Anies dan juga Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta. Aduh, kasihan nih Megawati, Hasto, kok nggak diberitahu duluan begitu ya? Ada apa dengan Pramono Anung? Karena memang Pramono Anung bisa menang di DKI Jakarta karena Pramono Anung membranding dirinya itu bukan merah, bukan PDIP sekali, tetapi lebih mewakili figur seorang Pramono Anung yang selama ini dikenal begitu dekat dengan Pak Jokowi, jarang berstatement negatif. Bahkan Pramono Anung bilang selama kampanye tidak ada tone negatif, tidak ada suara negatif, opini negatif, apalagi menyerang pihak lain, termasuk juga menyerang Pak Jokowi, yang Pak Jokowi mendukung Ridho. Pramono Anung biasa saja. Ini hebatnya. Ya, beda dengan Hasto, beda dengan Ibu Megawati yang selalu negatif, yang selalu menyerang Pak Jokowi habis-habisan, selalu ada bahan dikorek betul kekurangan Pak Jokowi, kelemahan Pak Jokowi, ya, aib-aib Pak Jokowi, itu semua diungkap oleh namanya Hasto. Beda sekali dengan Pramono Anung yang tahu betul sosok Pak Jokowi, 9 tahun membersamai Pak Jokowi. Saya yakin tahu persis luar dalam Pak Jokowi seperti apa ketika bertugas sebagai kepala negara. Juga termasuk saya yakin tahu persis bagaimana sosok Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, sebagai sosok suami. Tahu bagaimana kesederhanaan Pak Jokowi, prinsip-prinsip kepemimpinan Pak Jokowi, tahu. Dan saya melihat itulah yang diterapkan oleh Pramono Anung dalam strategi kampanyenya. Maka jauh-jauh hari ya, ketika pencalonan Pramono Anung, jelas Pramono Anung menghubungi, sowan Pak Jokowi, minta restu Pak Jokowi, telepon Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi menantang Pramono Anung. Dalam sehari bisa berapa titik? Ya, minimal 12 titik dalam sehari untuk bisa belusukan, berkunjung, terjun ke masyarakat. Itu Pak Jokowi menasehatkan kepada Pramono Anung. Ya, tidak heran akhirnya Pramono Anung bisa memenangkan dengan angka yang cukup baik, 50,07. Artinya bisa menang 1 putaran. Nah, itulah strategi yang harusnya begitu, ya. Beda dengan tokoh elit PDIP yang lain yang selalu menyerang Pak Jokowi, hasilnya nihil, hasilnya negatif, hasilnya keok. Itu yang terjadi di beberapa daerah. Ya, jadi menurut saya oke lah Pramono Anung mewakili PDIP dan menang. Tapi menurut saya PDIP juga nggak bangga-bangga amat atas kemenangan Pramono Anung. Ya, saya melihat kemenangan Pramono Anung jelas-jelas ada dukungan yang luar biasa dari sosok Anies Baswedan. Karena memang Jakarta masih benar-benar Anies, masih benar-benar anak abah. Ya, makanya benar-benar strategi kampanye Pramono Anung itu benar-benar merangkul rakyat Jakarta. Jakarta bahagia, Jakarta menyala. Itu kan lebih narasi-narasi dari Anies Baswedan yang diterapkan. Ya, jadi salah kalau PDIP mengatakan bahwa Jakarta sudah menjadi kandang PDIP, kandang banteng. Salah, ya. Karena Jakarta tetap sebenarnya secara partai masih didominasi oleh PKS, ya. Masih didominasi oleh kalangan Islam modern. Ya, termasuk anak abah, termasuk Anies Baswedan. Ya, itulah peta politik di Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga nggak bangga-bangga amat. Makanya nggak ada deklarasi kemenangan yang luar biasa.
dari kubu PDIP ya, karena status Pramono Anung ini yang notabene begitu dekat dengan Pak Jokowi, itu kelebihannya. Dan menarik ya statement dari Pramono Anung, beliau bakal merangkul semuanya, termasuk juga Ridwan Kamil dan Suswono akan dirangkul. Dan saya yakin Pramono Anung juga akan sowan Pak Prabowo, juga barangkali akan telepon atau menghubungi atau sowan dengan Pak Jokowi. Bisa jadi ya, karena Pak Jokowi itu sangat terbuka dengan siapapun, termasuk dengan musuh-musuh politiknya. Pak Jokowi itu nggak punya dendam gitu. Jadi silakan siapapun boleh sowan ke Pak Jokowi. Sampai sekarang luar biasa ya, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik, ekonomi, itu semuanya pada sowan ke rumah Pak Jokowi di Solo. Coba kita bandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lain ya, termasuk Ibu Megawati. Seberapa banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini yang sowan dengan Ibu Megawati. Nah, itulah luar biasanya Pak Jokowi yang selalu menjadi kiblat politik di Indonesia. Benar-benar saya melihat ya, Pak Jokowi itu lebih dari partai, lebih besar, lebih hebat. Makanya banyak partai yang luar biasa untuk bisa merekrut Pak Jokowi, karena akan dapat tuah limpahan suara yang besar nantinya ya, setelah PDIP memecat Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bilang berarti partainya perorangan. Dan itu berulang-ulang Pak Jokowi mengulang, itu membuat PDIP sudah kalang kabut. Dan siap-siap saja nanti 2029 kita melihat bagaimana nasib suara PDIP ya, akan terjun bebas ya, syukur masih bisa 5 besar. Jadi tidak heran Pramono Anung yang dihubungi di awal-awal pertama kalinya, dan dia mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya ke Anies Baswedan ya, ke Ahok ya, bukan ke Megawati, bukan ke Hasto, karena kemenangan ini benar-benar milik bersama, milik rakyat Jakarta, di mana Pramono Anung benar-benar meninggalkan ego partai, ego PDIP, benar-benar ditanggalkan. Atribut-atribut kepartean ditinggalkan oleh Pramono Anung. Ibaratnya PDIP hanya sekedar menjadi kendaraan saja, menjadi syarat administratif saja. Itu peran PDIP. Tetapi selebihnya strategi kampanye, strategi komunikasi politik, benar-benar menampilkan sosok pribadi Pramono Anung yang selalu positif perkataannya, selalu membawa aura positif. Itu yang menjadi kunci kemenangan Pramono Anung. Itulah kehebatan Pramono Anung yang saya yakin menjadikan Pak Jokowi sebagai guru politiknya, baik langsung maupun tidak langsung, baik diakui ataupun tidak diakui. Pak Jokowi lah guru politik sesungguhnya Pramono Anung atas kemenangannya di Jakarta. Oke, selamat buat Pramono Anung, selamat buat rakyat Jakarta yang akhirnya memiliki gubernur baru, Pramono Anung dan Rano Karno. Jakarta bahagia, Jakarta menyala. Sekian dulu opini pribadi saya dan sampai jumpa.